3D printer adalah salah satu penemuan yang bisa dibilang merubah dunia. Dengan adanya mesin ini, orang bisa mewujudkan imajinasinya ke dalam bentuk nyata. Prinsip kerja 3D printer jenis FDM sama seperti lem tembak sebenarnya. Ada material berbentuk seperti kawat yang terbuat dari termoplastik yang dinamakan filamen, yang ini biasa dijual secara gulungan. Material ini ditarik ke dalam mesin 3D printer, lalu dipanaskan di ujung nozzle 3D printer sehingga menjadi lunak. Kemudian 3D printer akan mengarahkan ujung nozzle atau ujungnya lapisan per lapisan hingga membentuk suatu bentuk. Ini sama kayak seperti pembuat kue sedang menuliskan tulisan Happy Birthday di atas kue menggunakan krim. Ya, prinsipnya kayak gitulah. Kelemahan 3D printer jenis FDM adalah hasil akhirnya kalau diperhatikan akan muncul seperti garis-garis karena proses pembuatannya itu per lapisan. Nah, di video ini akan diajarkan beberapa cara untuk menghilangkan garis-garis ini sehingga hasil akhirnya jadi mulus. Ini contoh hasil velg dan body kit WPL D12 yang sudah diperhalus. Yang di 3D print hanya velg, ban, dan body kitnya aja ya. Kalau RC-nya itu beli jadi. Sebagai info, ada juga 3D printer jenis SLA atau pakai resin yang prinsip kerjanya itu berbeda. Detailnya kamu google aja ya. Kelemahan printer jenis resin adalah produk akhirnya tidak sekuat printer yang menggunakan filamen yang dibahas pada video ini. 3D printer resin cocok untuk buat produk pajangan dan sebagainya karena hasil akhirnya akan lebih halus dan juga lebih detail dibandingkan printer pakai filamen. Tapi kalau untuk produk teknikal, baiknya pakai printer jenis filamen karena lebih kuat dan tahan banting. Sekarang beberapa cara menghilangkan garis-garis di printer jenis filamen dari yang merepotkan sampai yang mudah. Cara pertama dan kedua adalah untuk kamu yang punya 3D printer. Kalau kamu nggak punya, bisa skip langsung ke cara ketiga. Cara pertama adalah dengan mengaktifkan fitur iron atau setrika di aplikasi Slicer. Tapi ini hanya berguna untuk bagian yang paling atas saja. Ini saya menggunakan aplikasi Slicer Cura versi 4.8.0. Kita bisa atur seberapa halus filamen atau material yang dikeluarkan. Semakin halus atau kecil, maka garis-garis akan semakin tidak terlihat walau tidak bisa hilang sepenuhnya. Tapi semakin halus juga akan semakin lama waktu print dan semakin banyak menghabiskan material atau filamen. Cara ketiga adalah dengan diamplas. Jangan menggunakan mesin untuk mengamplas karena gesekan kalau pakai mesin akan terlalu panas dan bisa membuat material filamennya meleleh. Jadi gunakan tangan secara manual dan gunakan amplas basah atau dicampur air agar bahannya tidak meleleh. Cara keempat dengan didempul. Kalau mau pakai cara diamplas dan didempul, saya kasih link di deskripsi video. Ini ada yang sudah pernah buat tutorialnya di YouTube. Cara kelima yang lumayan gampang adalah menggunakan cat primer. Misalnya ini saya pakai B15 putih primer. Ini nggak bisa hanya sekali lapis saja. Butuh setidaknya 3-5 kali semprot sampai terlihat halus. Setiap mengecat satu lapisan, biarkan mengering dulu kurang lebih selama 20 menit atau sampai warna cat primer terlihat seperti doff atau matte atau nggak mengkilat. Ini tampilan setelah 1 kali cat putty primer dan ini setelah 3 kali. Kalau lebih halus ya disemprot saja lagi atau dikombinasikan dengan cara diamplas. Setelah 3-5 kali penyemprotan dan terlihat halus, baru kita semprot pakai warna yang diinginkan. Dan cara terakhir yang adalah favorit saya adalah ABS smoothing menggunakan uap aseton. Ini hanya bisa digunakan jika menggunakan filamen bahan ABS. Sekali lagi, hanya bisa di bahan ABS. Kalau kamu printer pakai misalnya bahan PLA atau lainnya, maka metode ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau mau ikuti cara ini saat pesan bahan filamen, pilih yang ABS ya. Body kit dan velg mobil RC WPL D12 yang tadi dilihat di awal itu adalah hasil ABS smoothing tanpa amplas, tanpa dempul sama sekali, cuma dipilok aja. Velg dan ban ini juga hasil ABS smoothing. Kita bisa beli aseton di toko kimia atau secara online. Harga di bawah 50.000 untuk 1 liter. Siapkan wadah tertutup lalu tuangkan aseton secukupnya. Seberapa banyak tergantung ukuran wadah yang digunakan. Semakin banyak aseton semakin kuat pula efeknya. Wadah yang di video ini kurang lebih panjangnya 20 cm-an. Peringatan, aseton adalah bahan yang mudah terbakar. Jadi pastikan mengerjakan ini di ruangan dengan sirkulasi baik dan jangan hirup uap aseton.
Setelah itu taruh hasil 3D print di atas cairan aseton, tapi jangan sampai terkena cairan aseton secara langsung, jadi hanya kena uapnya saja. Pasang kipas jika memungkinkan, ini akan membuat uap aseton bersirkulasi dan mempercepat proses penghalusan. Ini saya pakai motor DC bekas yang disambung ke adaptor 5 volt kalau nggak salah. Kalau nggak punya kipas juga bisa, cuma jadi agak lebih lama aja prosesnya. Dan kalau bisa pasang posisi kipas di tengah biar sirkulasi lebih rata. Kita tutup wadahnya dan sebagai catatan jangan pakai wadah yang 100% kedap atau tight seal karena uap aseton bisa menciptakan tekanan. Ini contoh ban drift dari 3D print bahan ABS yang belum di smoothing. Kita masukkan ke wadah. Efeknya bisa mulai terlihat dalam waktu 15 menit kalau pakai kipas. Cirinya bahan ABS akan terlihat lebih mengkilat. Ini bisa terlihat masih kurang halus, jadi kita akan masukkan kembali. Butuh berapa lama dibiarkan terkena uap aseton tergantung besar dan desainnya barangnya. Kalau saya biasanya membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Untuk barang yang tebal bisa sampai 2 jam. Terkadang untuk hasil maksimal kita perlu tunggu kering dulu lalu dikasih uap lagi. Waktu pengeringan sekitar 8 jam. Ini ban drift yang sudah kering tapi belum cukup halus, jadi akan saya kasih uap aseton lagi. Jadi cara ini gampang banget sih, tapi memang cukup memakan waktu. Dan ini hasil akhirnya, cuma saya lupa rekam yang belum dipasang. Jadi ini yang sudah terpasang. Ini juga contoh perbandingan velg yang sebelah kiri belum di ABS smoothing, sedangkan yang sebelah kanan sudah dikasih uap aseton. Ini hanya di ABS smoothing saja, lalu dipilok langsung. Saya pakai pilok sini. By the way, pilok sebenarnya merek sih, dan ini bukan merek pilok. Cuma daripada bilang cat semprot kaleng, lebih gampang sebutnya pilok. Beberapa peringatan. Uap aseton akan membuat permukaan bahan ABS menjadi halus dan bisa menghilangkan garis-garis. Tapi ini juga berarti bisa mengurangi detail dari barang. Misalnya untuk barang pajangan dengan detail tinggi yang memiliki garis-garis atau lekukan presisi bisa berubah jadi halus atau hilang detailnya, dan kalau terlalu lama bahkan bisa merusak barangnya, seperti ini contoh yang rusak karena terlalu lama dibiarkan terkena uap aseton. Yang kedua, saat terkena uap aseton, bahan ABS akan menjadi lembek. Jadi kalau posisinya tidak ada tahanan dan juga tipis, dia bisa jatuh atau jadi memble. Ini contohnya seperti ini. Seharusnya bagian ini tegak ke atas seperti ini. Jadi, cek setiap 15 menit. Jika barangnya sudah terlihat seperti yang diinginkan, segera keluarkan dari wadah, karena kalau dibiarkan terlalu lama bisa merusak bentuk. Salah satu indikator sudah saatnya dikeluarkan dari wadah berisi aseton adalah saat bahan ABS terlihat mulai transparan. Dan juga sebagai catatan, saat kondisi masih lembek jangan disentuh dengan tangan, nanti bisa bercak sidik jari di barangnya. Setelah itu biarkan mengering minimal 8 jam atau sampai keras. Seperti tadi sudah disebutkan, kalau barang terlihat masih kurang halus, bisa diulangi lagi proses uap aseton setelah barangnya kering. Setelah selesai, kembalikan sisa cairan aseton ke botol yang tertutup rapat karena bahan ini mudah menguap. Dan juga kalau kamu pakai kipas, jangan biarkan kipas terkena uap aseton saat kondisi kipasnya mati atau tidak digunakan, karena itu bisa merusak motor dari kipas. Bahan ABS adalah bahan favorit saya karena bisa diperhalus pakai uap aseton. Walaupun bahan ABS memiliki kekurangan tidak sekuat beberapa jenis bahan lainnya, dan juga lebih sulit di print karena sensitif terhadap perubahan suhu. Demikian video kali ini, semoga berguna dan terima kasih sudah menonton.